Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala rasulillah. Bismillahi nabda wa alaihi natawakkal. Teman-teman yang saya cintai, yang lihat secara offline maupun online yang ada di luar sana, bahwasanya ada 3 hal yang harus kita kasih makan di dalam tubuh kita. Yang pertama adalah jasad. Jasad itu harus kita kasih makan. Kalau enggak, kita akan lemes, lunglai, dan enggak berdaya. Kita kasih makan dengan cara apa? Ada 2 hal. Yang pertama, kita kasih masukan yaitu makanan dengan syarat ada 2, yaitu halalan thayyibah. Apa itu halal? Halal itu, makanan halal itu ditinjau dari 2 hal. Satu halal dzati, yang kedua halal maknawi. Apa sih halal dzati? Halal dzati itu emang zatnya halal. Kita ambil contoh nasi, kita ambil contoh gula, kita ambil contoh ayam, kita ambil contoh stroberi kalau buah-buahan, apel, dan lain sebagainya. Itu halal, karena zatnya halal. Zat yang haram itu apa? Contohnya, kita makan anjing, kita makan babi, sesuatu yang haram. Contoh kita minum homer, itu haram, itu secara dzati. Maka kalau kita sudah makan sesuatu yang halal, fa insyaallah itu bagi manfaat buat tubuh kita. Yang kedua, halal secara maknawi. Halal secara maknawi ini adalah cara kita mendapatkannya. Kita ambil contoh, ayam itu halal. Tapi kalau kita nyembelihnya tanpa menggunakan bismillah, jadi haram. Apel itu halal. Kalau kita nggak punya pohon apel, ya kita beli. Tapi kalau kita nyuri dari punya tetangga, maka itu jadi haram. Maka kalau kita mengambil sesuatu itu dari sesuatu yang halal, bagus. Lalu yang kedua, bagaimana? Harus thayyibah, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Thayyibah itu apa? Yang relevan buat tubuh kita. Kita ambil contoh. Seandainya kita terkena penyakit gula, maka gula itu tidak thayyib bagi Anda. Maka jangan dikonsumsi. Kalau kita terkena darah tinggi, maka sate kambing tidak thayyib bagi Anda. Oleh karena itu apa? Jangan memakan sesuatu yang tidak thayyib bagi tubuh kita. Halal kok ini? Iya, tapi mudaratnya besar bagi tubuh kita. Oleh karena itu tubuh kita kasih makan, yaitu dengan cara yang apa? Halalan thayyibah. Lalu memberikan makan terhadap jasad yang kedua ini apa? Dengan cara riyadhah. Ini kalau saya ini kan sudah mulai apa ini? Kalau saya itu memiliki julukan mutos. Apa itu mutos? Kata orang Jawa, lemulan atos. Ini sudah mulai gemuk ini. Sudah mulai hampir 80 ini. Semoga bisa diet. Nah, kalau yang riyadhah ini bagaimana? Kalau udah over, ya diet. Bagaimana? Puasa. Bagaimana dong? Puasa, kurangi makan. Kalau enggak, kurangi deh jam makannya. Biasanya kalau makannya sarapan, enggak. Kita makannya zuhur. Kalau biasanya jam 12 malam, enggak. Jam 7 malam sudah stop. Ayo dikurangi. Yang kedua, kita riyadhah. Riyadhah itu disunahkan kita jalan. Nah, itu kan bagus itu kan. Jalan pagi. Atau jalan bagaimana. Atau kita lari-lari kecil. Itu agar supaya kita sehat begitu. Kalau ingin punya struktur, boleh, itu di YouTube sudah banyak. Ayo kita zumba atau apa segala macam. Yang penting agar supaya gerak tubuh kita ini maksimal, sehingga keringat-keringat keluar, tubuh ini sudah nggak terasa. Saya ini sudah mencoba sama istri saya, itu keluar rumah setiap paginya kurang lebih 45 menit sampai 1 jam. Alhamdulillah sekarang nafas ini sudah tidak mulai kalau bahasa Jawanya ngos-ngosan gitu. Ini menunjukkan tarbiyah untuk tubuh kita. Nah, kita untuk di bab yang pertama ini aman. Makan halal, makan sesuatu yang thayyib, healthy food kalau zaman sekarang. Sekarang sudah riyadhah, nge-gym dan lain sebagainya. Itu yang pertama yang kita harus makan, biasanya aman. Tapi apa yang kedua? Hal yang kedua yang harus kita kasih makan di dalam tubuh kita, yaitu yang kedua adalah qalbun wa fikrun. Hati dengan kepala. Ternyata hati itu dan kepala itu harus kita kasih makan. Bagaimana cara kalau kita kasih makan hati dengan kepala kita? Kalau jasad ini dengan makan dengan riyadhah atau olahraga, kalau hati dengan pikiran dengan cara taklim.
hati kita biar tidak kosong. Sehingga kalau memutuskan sesuatu, kita punya sudut pandang yang banyak ini. Oh, kita taklim. Kita lihat ada kitab, contoh, Bidayatul Mujtahid, wa Nihayatul Muqtasid. Lah ini kita bahas ini. Nah, di dalamnya banyak ini kajian tentang ilmu. Di dalamnya ada hadis. Di dalamnya ada beberapa ayat, walaupun sedikit tetapi kebanyakan hadis. Ini kan banyak mengulas tentang ilmu-ilmu yang luar biasa. Ayo kita pelajari. Saya nggak bisa baca kitabnya, cari guru. Taklim saja, itu enak itu. Sehingga apa? Gurunya sudah. Guru itu klasifikasinya enak kok. Kita mencari guru, asalkan dia bersumber ilmunya dari 4 hal, fa insyaallah selamat. Apa sumber ilmunya? Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang kedua Ijma', yang keempat adalah Qiyas. Kalau sudah 4 hal itu, ilmunya insya Allah selamat. Kapan-kapan kita akan berdiskusi tentang Masadirul Hukmul Islami, sumber hukum Islam. Nah, ini sumber hukum Islam itu dari apa? Nanti kapan-kapan kita bahas. Kalau sudah menemukan guru semacam itu, ayo belajar terus. Kalau dikasih guru seandainya taklim, kita ambil kitab sebuah kitab yang sangat fenomenal dikarenakan oleh Imam Nawawi. Nama asli beliau Abu Zakaria Yahya Syaraf. Beliau itu mengarang kitabnya namanya Riyadhus Shalihin. Wah, itu semua pondok itu membacanya. Ayo dibaca. Kalau nggak bisa baca, cari terjemahan yang paling betul. Cari guru, apakah terjemahan ini betul? Nah, itu dibaca. Habis itu ditasheh ke guru. Bagaimana guru? Apa pemahaman saya betul? Tapi lebih baik Anda mencari guru. Kata ulama, barang siapa yang belajar tidak mendapatkan guru atau tidak menggunakan guru, fasyekhu syaiton. Maka gurunya dipastikan dia setan. Jangan sampai kita otodidak. Bagaimana Anda memahami tafsir? Saya Google Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh itu ya. Yang kedua adalah taklim. Kita harus banyak belajar, banyak baca. Literasi kita harus diperkaya sehingga otak kita dengan hati kita fa insyaallah kita kasih makan. Tapi kita lihat ada sebagian di antara kita, mohon maaf. Ini taklim bukan tambah dia itu tegar. Ini dia taklim bukan tambah dia baik. Ama tetangga kontras, ama orang tua ini jadi begini. Oh, pemahaman saya, bahkan orang tua kita direndahkan. Mohon maaf, ini orang tua saya sudah awam. Naudzubillah, nggak ada yang boleh begitu. Itu bukan taklim. Taklim itu menjadikan hati lembut. Tapi model semacam itu, dia salah sesungguhnya ya ikhwan. Lalu kalau ada orang semacam itu, dia sudah taklim tapi dia masih ngeghibah. Dia sholat, dia datang ke masjid tapi dia ngemplang sendal temennya. Dia sesungguhnya ada hal yang ketiga tidak dikasih makan. Jasad, oke, dia kasih makan. Dia ngasih makan vitamin dan riyadhah atau olahraga. Hati dengan pikiran senantiasa dia taklim. Tapi ada orang sukanya taklim tapi taklimnya nggak dipakai. Itu apa? Ada hal yang ketiga namanya ruh. Orang semacam itu ruhnya sudah mati. Ciri-ciri orang yang ruhnya sudah mati, kalau dia mendengarkan kebaikan, dia tidak tertarik. Diajak donasi demi kebaikan, dia punya duit, dia tidak mau. Kalau ada orang yang membaca Quran, maka dia biasa saja malah terganggu. Padahal baginda Nabi mengatakan, kalau ada orang mengatakan, fajilat qulubuhum, seharusnya hati kalian bergetar. Ini enggak. Ada orang ini tilawah di masjid, bismillahirrahmanirrahim. Ini siapa sih? Jam 8 malam udah masih baca Quran dikenceng-kencengin. Itu hatinya keras. Rohnya mati. Kalau ada orang diajak donasi, dia nggak mau padahal dia punya duit. Diajak untuk kerja bakti dalam sebuah masjid, dia nggak mau. Nah, itu hatinya udah keras, rohnya sudah mati. Oleh karena itu, ayo roh kita hidupkan dengan cara kita ngasih makan apa? Yaitu dengan zikir. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan hati kalian, hati kita tenang. Hati kita tenang dengan cara apa? Roh kita hidup. Zikirnya apa? Banyak hal. Kalau hati Anda, mohon maaf, hati Anda tidak ada terang, maka kalau di roh Anda tidak tenang, Anda galau, Anda apa? Kalau sesungguhnya ingin roh Anda hidup, maka taruh di hati Anda baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah ada baginda Nabi Muhammad SAW di hati kita, maka jangan biarkan beliau keluar.
Penjarakan di situ. Jangan sampai hati kita itu direbut oleh makhluk-makhluk Allah yang lain kecuali cintanya baginda Nabi Muhammad SAW. Penjara. Minta ke Allah, ya Allah jadikan cintanya bagiku kepada baginda Nabi semakin hari semakin berkembang dan berkembang, dan nantinya tidak ada ruangan di hati kami kecuali cinta kepada baginda Nabi dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ruhnya betul-betul hidup. Kalau dia hidup kesusahan, dia tetap tenang karena dia mengatakan, apa? Semua itu hanya milik Allah. Kalau aku butuh hanya kepada Allah. Sebab kadang ini kita komitmen kepada Allah Subhanahu wa taala minimal dalam sehari 17 kali. Apa sih komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku nyembah. Di luaran sana banyak orang mengatain Tuhan banyak. No, saya hanya memilih Engkau. Engkau ini satu-satunya zat yang layak disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tetapi ya Allah, kalau aku butuh wa iyyaka nasta'in, dan aku berjanji kalau butuh apa-apa hanya kepadamu. Kadang nih kita kalau butuh sesuatu yang diingat teman, yang diingat bank, mau usaha yang diingat teman dan bank. Tetapi kalau kita selaku ruh kita hidup, kalau butuh sesuatu, ingat yang dibutuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Masalah teknis terserah Anda. Oleh karena itu, 3 hal ini ayo kita adakan. Baik fisik kita, agar supaya fisik kita kuat, kita kasih makan yang halal dan thayyib, dan kita berolahraga. Ruh, hati dengan pikiran kita, ayo kita sering baca dan kita taklim. Kita mendekatkan diri kepada para ulama agar supaya kita dibimbing. Yang ketiga, ruh kita biar hidup, ayo kita sering-sering zikir. Setidaknya zikir dengan apa? La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena senantiasa kita banyak dosa. Oleh karena itu, semoga hal ini bermanfaat bagi teman-teman, bagi saya pribadi khususnya. Jangan lupa saya minta subscribe, share linknya, notifikasinya hidupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.